Oke, oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi kan silogisme ternyata Perlu, Kak. ya silogisme. Ini udah kedengaran Tetap suaranya? nggak join. Oke ya. Silogisme itu apa sebenarnya? Penarikan kesimpulan, betul kan? Iya. Silogisme itu penarikan kesimpulan. Oke. Ini gimana nih cocoknya? Oh, belah sini. Nah, jadi silogisme penarikan kesimpulan banyak yang salah. Silogisme itu mengira silogisme matematik. Benar. Padahal silogisme di CPNS adalah silogisme bahasa Indo. Nah, ini harus tahu dulu. Apa bedanya Ustadz kayak gitu ya? Bedanya adalah dari sisi logis. Logis ya. Nah, sedangkan kalau matematika lebih ke rumus. Yang capek itu kalau belajar silogisme secara matematik. Maka akan menghafal biimplikasi, model Tollens, model Pollens gitu kan. Tahap apa di situ dibilang pokoknya kan. Nah, tapi kali ini sama Ustadz ya, kita nggak akan belajar rumus. Kita hanya belajar trik ya. Jadi biar nggak stres sedikit gitu. Nah, apa bedanya? Jadi pernah nggak dulu waktu masih SMP atau SMA, jika P maka Q, gitu ya. Nah, Jika Q maka R, dulu gini ya. ya. Maka kesimpulannya apa? P. Nah, yang sama dicoret, gitu kan. Nah, maka jika P maka R, gitu dulu kan. Nah, contoh kalimat. Contoh. Jika lapar, jika kita lapar maka ngapain? Makan. Jika lapar, jika kita lapar ya, kita lapar maka kita makan. Oke, kita makan. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, jika kita makan, apa yang terjadi? Kenyang. Nah, jika kita makan, maka kenyang. Ada yang jika makan karena ini, karena oh takut bertambah ini volume Ustadz gitu ya. Jika jika kita lapar maka kita makan, jika kita makan maka kita kenyang. Nah, oke, kalau ini kesimpulannya apa kira-kira? Jika kita makan maka kita kenyang. Apa kesimpulannya? Kalau menurut teori tadi. Matematika, lapar, kenyang. Iya, maka secara silogisme matematika yang sama dicoret. Apa yang sama? Makan. Makan kan? Nah, maka kesimpulannya apa? Jika kita lapar, nih kan, maka kita kenyang. Secara silogisme matematika benar, Ustaz. Tapi secara silogisme bahasa Indo salah. Nah, di sini yang sering terjadi miss ya, yang sering terjadi salah tuh di sini. Jadi teman-teman harus tahu dulu silogisme CPNS itu apa, silogisme bahasa Indo. Maka terkadang ada buku yang jawabnya itu ini. Berarti apa? Muncullah trik pertama yaitu harus logis. Harus logis. Nah, sebentar ya. Iklan sebentar. Oja lulus ADM aja. Aja belum pengumuman, Kak, karena P3K belum. Oh, apa P3K adik pengumuman? Nggak tahu, kayaknya udah yang apa tuh K2 tuh udah kayaknya. Cuma kami kan tahap kedua, jadi belum. Kakak udah? Ya. Alhamdulillah ya. Belum. Belum. Diundur ke tanggal 11 pengumumannya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Nah, jadi ingat kekuatan pertama logis. Apakah trik ini bisa digunakan juga, Ustadz? Bisa. Jadi itu masuk nanti di trik coret. Nah, itu sama ya.
Nah, jadi trik matematika boleh asalkan maknanya logis. Ada pertanyaan untuk trik logis sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Ini contoh. Jadi ini nanti yang ada tanda-tandanya ini adalah contoh babnya. Misal, jika ingin, ini kelihatan tulisannya, kalau nggak kelihatan, bisa lagi kelihatan ya. Jika ingin jadi guru fisika, kuliahlah di pendidikan fisika. Oke, ini pernyataan pertama. Pernyataan duanya, Andi kuliah di pendidikan fisika. Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan. Andi guru fisika. Andi guru fisika. Oke, fix. Semuanya Andi guru fisika sama? Tapi masih ingin ya. Jika ingin jadi guru fisika, kuliahlah di pendidikan fisika. Andi kuliah Andi bisa fisika, saya? C mungkin juga gitu ya. Ada lagi yang lain? B juga bisa jadi. Ya, Andi bukan guru fisika. Andi bukan guru fisika. Oke. Nah, inilah dia. Jadi ketika jumpa soal seperti ini, ya kita harus lihat ini silogisme CPNS, lebihnya itu ke silogisme bahasa Indo, bukan silogisme matematik. Jadi jika ingin jadi guru fisika, kuliahlah di pendidikan fisika. Andi kuliah di pendidikan fisika. Apa kesimpulannya? Nah, inilah dia. Apakah Andi guru fisika? Kita bisa bilang, Andi itu jadi guru fisika mentang-mentang dia kuliah di fisika. Belum tentu nggak boleh dipilih. Andi bukan guru fisika, belum tentu juga. Andi bisa fisika, bisa aja. Banyak tuh yang kuliah di fisika tapi nggak bisa fisika, banyak. Andi tidak bisa fisika juga ada, belum tentu karena nggak ada penjelasan pasti, maka jatuhnya tidak dapat ditentukan. Itulah silogisme bahasa Indo. Jadi maknanya harus logis, ya. Contoh lain biar ini. Ustaz, kalau saya pilihannya itu ada Andi ingin jadi guru fisika, bisa? Andi ingin jadi guru fisika. Ya, udah pengulangan kata yang pertama udah pasti betul biasa. Oh iya ya. Nah, biasanya emang kayak gini kan, yang buat galau tuh kayak gini silogisme kan. Ingat ya, berarti kekuatan pertama lo logis. Contoh ya, untuk memantapkan lagi contoh. Semua guide, tahu guide? Oh guide, itu guide. Ya, ya. Guide gini ya, tulisan guide. Ya, betul. Pandai berbahasa asing. Ada yang bahasa Inggris di sini kan? Berarti betul ya tulisannya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Semua guide pandai berbahasa asing. Nah, pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya, ya, Fido bukan seorang guide. Bukan seorang guide. Apa kesimpulannya? Kira-kira? Fido tidak pandai berbahasa. Apakah A, Fido pandai berbahasa asing, ini yang A, pandai berbahasa asing. Ini kan sering nih, ada keluar tahun lalu nih 2019. Tapi itu belum pasti juga ada bisa Ya kan? bahasa asing. Fido tidak pandai bahasa asing, tidak pandai berbahasa asing. Yang C, Fido pasti lulus sarjana. Ini udah lebih aneh lagi, muncul sarjana ya kan? Yang D, Fido malas berbahasa asing. Yang E, tidak dapat ditentukan. Nah, yang Tidak mana dapat ditentukan, Ustaz. Iya, khas. Kira-kira gimana? Sepakat tidak dapat ditentukan atau Fido tidak pandai bahasa asing? Nah, yang mana? Belum pasti. Apa? B ya. Iya, ternyata dari hasil tryout 98% orang Indonesia kejebaknya di B, dan ini salah.
Ingat, inilah hati-hatinya silogisme CPNS, bukan silogisme matematik. Ya, silogisme CPNS itu logis dulu kekuatan pertama, mentang-mentang si Fido bukan seorang guide, lantas dia nggak bisa bahasa asing. Belum tentu, bisa aja dia guru bahasa Inggris, betul nggak? Iya. Ya. Nah, jadi jawabannya ini. Hati-hati yang opsi kayak gini ya. Tapi kalau silogisme matematik jawabannya B. Makanya hati-hati, kadang ada buku-buku CPNS yang tebalnya subhanallah itu banyak terkadang jawabnya B dan itu salah. Ya, kalau pengen carinya tuh buku yang update 2019 ke atas. Ya, setuju nggak? Setuju lah, kan video belum tentu dia nggak bisa bahasa asing kan? Iya. Ya, Ya. kayak gitu ya. Alhamdulillah kemarin Bagian Bang, karena udah dibilang semua di atas Ustaz. nah, itulah dia trik logis mengalahkan semua sebagian. Kan gini ya. Semua guide pandai berbahasa asing. Kan semua guide yang pandai Iya. bahasa asing. Nah, artinya ya misalnya tour guide itu pandai bahasa asing. Bukan berarti lantas hanya semua guide yang bisa, semua guide pandai berbahasa asing, lantas semua bukan guide nggak bisa bahasa asing. Belum tentu. Arti di situ kan ya ada kelompok. Ini kata konsep ya. Semua guide pandai bahasa asing. Tiba-tiba di sini siapa? Fido guru bahasa Inggris. Kan beda cerita nih kan. Ya. Walaupun semua guide pandai berbahasa asing, nggak ada penjelasan di situ tentang selain guide nggak bisa bahasa asing kan. Biasanya gini kalau keterangannya, semua guide pandai berbahasa asing. Dah. Terus ada keterangan kedua, semua apa? Sebagian yang berbahasa asing adalah sarjana. Itu ya. Sebagian sarjana bisa bahasa asing, sebagian enggak. Kalau ini kan lain nih. Ya, jadi ingat dalam silogisme kekuatan pertama itu logis. Walaupun dia itu semua, dia akan mengalahkan aturan yang berlaku ya. Ingat berarti nomor 1 logis. Contoh lagi yang lain, coba ini. Nah, ini juga sama nih. Andini selalu pergi berpariwisata di akhir pekan. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Yang mana? C ya. Yes. Ya. Kadangkala. Apa makna kadangkala? Ya, bisa di dalam kota, bisa di luar kota, betul kan? Iya, iya. Biasanya ya, kalau tidak ada pilihan tidak dapat ditentukan, tidak dapat ditentukan jika nggak ada pilihan ini, itu rata-rata pasti ada opsi yang seperti ini. Kalau nggak kadangkala, satu lagi mungkin. Sebagian. Ya, Oh ya. mungkin ya. Mungkin Adini berwisata ke dalam kota. Itu jawabannya. Karena apa? Keterangannya Adini selalu berwisata di akhir pekan. Pokoknya dia di akhir pekan selalu berwisata dia. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Berarti kan kalau kita buat gambar seperti ini ya, berarti ini kan berwisata di akhir pekan. Ada di luar kota gitu ya. Sebagian di luar kota, sebagian dalam kota. Nah, tidak ada penjelasan lebih rinci. Maka jawaban mungkin ya mungkin aja bisa di luar kota, mungkin aja bisa dalam kota. Maka jawabannya C. Atau kadangkala sesekali ke dalam kota, sesekali keluar kota. Ya. Jadi nggak bisa langsung tetapkan Adini selalu pergi berwisata keluar kota, nggak bisa. B, Adini tidak suka berwisata, nggak ada kalimat negatif, nggak boleh. D, kadangkala Adini tidak berwisata di akhir pekan. Nah, antara C dan D, kenapa kita pilih C? Karena D berlawanan dengan. Iya, kalau tidak ada salah satunya kalimat negatif, nggak boleh pilih negatif. Gitu ya. Tempat wisata lebih banyak terjadi di dalam kota misalnya. Lebih nggak jelas. Jadi jawabannya C. Ini juga contoh logis ya. Jadi ingat kekuatan pertama logis. Ada pertanyaan untuk logis kita ada sekitar berapa trik tadi? 8 ya? Ya. Setelah 8 ini nanti bisa digabungkan semua triknya
Insya Allah lah ya, aman untuk silogisme. Silogisme mudah kemarin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang nomor 2 trik apa ini? Trik UU. Apa itu trik UU? Nah, sekarang Trik apa yang kedua? Ustadz jelasin dulu trik umum-umum. Sebelum masuk ke trik umum-umum, Ustadz jelasin dulu tentang pernah dengar mayor minor. Pernah. Nah, apa yang dipahami tentang mayor minor? Si ingat kalau nggak Lupa. lupa. Kalau lupa kita nggak usah pakai bahasa mayor minor karena mayor minor tuh agak susah dihafal ya. Jadi kalau Ustadz gunainya itu namanya umum. Pernah dengar kata bersifat umum? Satu lagi Yang khusus. kata bersifat khusus. Khusus. Jadi silogisme itu dia terdiri dari 2 kalimat. Nah, bisa jadi dua-duanya umum, bisa jadi dua-duanya khusus, atau salah satunya khusus, salah satunya umum, gitu ya. Nah, gimana cara ciri-ciri kalimatnya umum? Kalau bahasa bukunya itu kalimat mayor. Tapi Ustaz nggak pakai bahasa-bahasa yang susah dimengerti. Umum itu biasanya diawali dengan, kebanyakan diawali dengan semua. Contoh, semua siswa pakai baju seragam gitu ya. Setiap misalnya, setiap orang keluar pakai masker itu umum, menyatakan banyak dia. Kemudian apa? Mustahil di kelas ini ada yang bisa terbang, itu semua ya. Jadi maknanya lebih ke maknanya umum Menyeluruh gitu ya. gitu ya. Nah, maknanya umum. Jadi nanti walaupun awal katanya misalnya organisasi ya, organisasi sepak bola. Nah, itu umum. Kalau kalimat keduanya pemain bola gitu ya. Nah, kemudian kata kedua itu khusus ciri-cirinya. Ini ciri-ciri contohnya. Ada misalnya. Bagian. Nah, ada siswa yang pakai baju seragamnya kotor. Sebagian misalnya kan. Sebagian siswa di kelas ini ada yang pilih Kemendikbud, ya kan? Enggak semua. Sementara kan juga sering. Sementara Dodi sukanya makan pisang gitu kan. Apalagi ini Beberapa. iya beberapa. Nah, ini ciri-ciriku khusus. Ya. Ini maknanya yang dipahami ya. Maknanya khusus. Jadi walaupun nanti misalnya semua hewan perlu makan. Singa minum. Yang mana yang umum, mana yang khusus? Semua hewan tadi umum, singa khusus. Singa khusus, walaupun nggak ada kan tulisan singa di sini kan? Ya. Berarti maknanya gitu. Oke, siap? Siap. Setelah ini baru harus tahu dulu kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Ada mengandung unsur tidak ya? Iya, ada mengandung unsur tidak, bukan maknanya negatif ya. Bukan gitu ya. Kalau kalimat positif ya lawan dari negatif ya. Ini dasarnya untuk trik yang akan Ustadz bagikan. Oke, kita mulai. Setelah ini udah tahu, ya kita masuk trik pertama. Trik pertama itu trik kedua. Tadi yang pertama logis. Ya, trik kedua apa itu bunyinya? UU ini artinya jika kalimat pertama itu umum, ya. Kemudian kalimat kedua juga umum. Nah, ini dia. Maka kesimpulan apa? Umum. Iya, kesimpulan umum. Contoh nih contohnya. Nah, kan asik tuh ada langsung contohnya ya kan? Semua peserta SKD CPNS 2021 membawa KTP. Semua yang membawa KTP membawa dompet. Oke, cara kerjanya gimana Ustadz? Lihat dulu, oh ini umum Ustadz, ya kan? Ini umum. Pasti Jawabannya umum juga. Umum juga, maka yang bukan umum coret. Menyisakan biasanya tinggal 2. Kalau nggak C, E, selalu kayak gitu.
Baru pakai trik lain. Triknya walaupun nanti di nomor berapa, biasanya paling sering digunakan tuh setelah memilih 2 itu namanya trik coret. Nanti yang poin 5. Tapi di sini kita akan bahas saja terus untuk pilihan ini. Mana yang terjadi pengulangan? Kalimat pertama dengan kalimat kedua. TP. KTP. Iya, maka nggak boleh kita pilih yang ada KTP-nya. Yang mana ada KTP? Yang Ya, E. ini ada KTP kan? Iya. Ini nggak boleh dipilih. Berarti jawaban. Berarti tidak boleh ada pengulangan kata ya, Ustaz? Iya, silogisme itu tidak boleh ada pengulangan kata. Dah, jadi jangan dimaknain satu-satu, kadang lama dah. Iya kan? Iya, setelah udah kita pilih, baca dulu apakah logis. Semua peserta CPNS 2021 membawa dompet. Oh, logis. Artinya nggak kayak tadi bertentangan dengan hukum alam. Masa lapar jadi kenyang. Nah, jika nanti artinya ternyata nggak logis, cari jawaban lain. Maka kekuatan pertama logis dulu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya, masih gampang ya. Oke, sekarang tes nih. Nah, apa nih kira-kira? Ya, Ustaz. Oke, yang lain? Kayak B. Oh, bentar, Ustaz. Silakan. Adalah ditulis. pahlawan. Semua guru adalah pahlawan. Oh, C. C. C juga. Oh, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Galau. Jadi pertama, nah, ini umum, betul? Ya. Ini Umum. maka yang khusus buang. Ini buang. Tinggal 3 nih, ya kan? Oke. Oke, tadi ada yang mana terjadi pengulangan? Guru. Guru, ya. ya kan? Ini guru. Oh, iya. Nggak boleh pilih yang ada gurunya. Mana yang ada gurunya? A buang. Tapi ada 2 nih, kalau nggak B, C. Kira-kira yang mana? C. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Yang makna umum, pahlawan atau guru? Pahlawan. Guru sudah pasti pahlawan, tapi pahlawan belum tentu guru, betul nggak? Maka ya kan? Ya. Nah, maka ngambilnya dari mana? Ayo. Oh, ini kan berarti ini kan pendidik dulu ya, berarti ya, ambil dari sini ya. Jadi dia ngambilnya itu biasanya lebih sering dari bawah. Semua pendidik adalah pahlawan. Karena nggak semua pahlawan itu mendidik. Ada pahlawan yang kerjanya perang aja, ya kan? Nah, jawabannya C. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang trik UK. Apa lagi nih UK? UK ini artinya jika kalimat pertama umum, gitu ya. Kalimat keduanya khusus. Maka kesimpulan apa? Khusus. Iya, jadi cara pengambilan kesimpulan itu adalah jika salah satunya khusus, maka kesimpulan khusus. Tes. Ya. Nah, semua penari profesional adalah seniman. Sejumlah mahasiswa adalah penari profesional. Berarti ini semua maknanya umum. Sejumlah khusus. Mana yang coret? Coret tidak ada. Tidak ada ini kan artinya umum ya. Bukan. Kalau coret itu kira jawaban nanti. Nah, berarti ini bukan. Tidak dapat tarik kesimpulan nanti dulu ya kan. Dah, sekarang kita lihat mana yang terjadi pengulangan. Ini kan? Penari profesional. Iya, penari profesional. Maka yang ada penari profesional buang. Dah, sekarang gimana nih yang mana? Ada nggak kata-kata negatif di antara kedua kalimat? Nggak ada. Maka nggak boleh pilih B ya. Ya, karena bukan. Karena ada kata bukan. Jadi jawabannya sejumlah mahasiswa adalah seniman. Tapi sebenarnya Ustadz pengen menguatkan di awal-awal
umum khususnya dulu. Tapi ini kan kita langsung jawab. Ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, lanjut. Boleh. Lanjut. Berikutnya. Nah, coba ini. Semua berarti yang semua coret kan? B. Oke, ada yang udah jawab B. Penyelamnya nggak boleh. Iya B. Oke, B ya. Oke, Iya, kita bahas ya. Semua umum. Beberapa khusus. Maka kesimpulan khusus. Ini buang ya. Oke, terus kita lihat. Mana terjadi pengulangan? Penyelam. Penyelam ya. Maka kita nggak boleh pilih yang ada penyelamnya. Mana nih ada penyelam? Ini ya. Berarti ini bukan. Kemudian antara B dan C dulu kita lihat. Nah, cara Kalau C pengambilan ada. kesimpulan itu bagusnya piramida terbalik. Ya, paragraf juga sama. Biasanya ngambilnya itu adalah dari khusus baru ke umum. Itu cara pengambilan kesimpulan. Maka kan kalau ada paragraf kan juga sama. Pasti kita ngambil khususnya. Nah, jadi kesimpulan juga sama. Yang khusus kan ini, betul? Maka pilihlah beberapa pelaut adalah perenang. Tapi nggak ada bacaan beberapa perenang adalah pelaut, nggak ada kan? Oh, nggak ada. Semuanya negatif ya. Ini negatif kan? Oh, nggak bisa langsung ya. Gitu ya. Jadi umum khusus, pilihnya khusus, dah tinggal coret yang sama. Maka logis artinya beberapa pelaut adalah perenang. Logis, maka bukan. Ya. Mana tahu nanti ada kata-kata beberapa pelaut tidak akan mati di dalam laut misalnya. Nah, itu nggak logis. Walaupun kata-katanya sesuai rumus, maka jatuhnya ke E gitu ya. Karena logis tetap ke B. Ada pertanyaan untuk sini sebelum kita lanjut? Lanjut? Lanjut ya. Nah, sekarang trik khusus-khusus. Jika kalimat pertamanya itu khusus, kalimat kedua juga khusus. Kesimpulan apa? Khusus. Iya, kesimpulan tidak dapat disimpulkan. Tidak. Ya, tidak dapat disimpulkan. Jadi syarat daripada silogisme itu harus salah satunya umum. Pokoknya umum-umum bisa, khusus-khusus nggak boleh. Atau nanti misalnya negatif-negatif gitu ya. Kalimat pertamanya negatif, kalimat keduanya negatif. Itu juga sama, khusus-khusus, maka tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Contoh nih soal. Ada ayam tidak dapat bertelur. Ada nggak ayam tidak dapat bertelur? Nggak ada. Ada ayam jantan. Ada. Ini kalau bilang ayam kiranya ayam betina. Betina doang. Nah, ternyata ada ayam tidak dapat bertelur. Nah, ini kan khusus, ya kan? Buah mangga yang sudah matang berwarna kuning, khusus. Jangan kita nikmat, begitu kita langsung tahu khusus langsung Gak usah kita nikmati nih cerita-cerita yang lucu. Ada buah mangga bertelur, ketawa kita habis waktu. Ya kan? Gitu ya. Nah, jadi kalau khusus langsung tidak dapat. Langsung aja ya. Iya. Contoh lain, misalnya sebagian awalannya. Sebagian pemuda adalah remaja masjid, misalnya. Terus di bawah khusus lagi. Sebagian remaja masjid adalah pengusaha. Itu khusus. Langsung tidak dapat disimpulkan. Walaupun bisa trik coret. Karena dia itulah ya kakunya silogisme tuh gitu. Contoh lain nih, coba lagi nih. Oh enggak, ini udah trik coret tadi ya. Kayaknya cuma satu contohnya. Kalau Ustadz kan, ada ayam yang tidak dapat bertelur. Ayam yang tidak dapat bertelur berwarna kuning, itu kayak mana? Nah, itu udah beda. Itu satu umum. Ada apa tadi? Ada ayam
tidak dapat bertelur. Terus? Ayam tidak dapat bertelur berwarna kuning. Ayam tidak dapat bertelur berwarna kuning. Nah, kalau itu biasanya ya kalimatnya itu kan kakunya kayak gini dia. Ada ayam tidak dapat bertelur. Keduanya sebagian ayam. Nah, berarti ayam yang pertama itu jadi umum karena ayam kan banyak. Ya kan? Ada ayam jantan, ayam betina, ayam hutan, ayam kampung. Jadi sebenarnya yang dimaknain khusus umum bukan dari awalan tadi yang di atas, tapi secara makna kedua kalimat. Maka tadi kan ada Ustadz tulis. Jadi maknanya, kalau ini maknanya ada ayam tidak dapat bertelur, berarti ini hewan, betul nggak? Iya. Terus ketika kita sandingkan sama yang kedua, dia tumbuhan. Inilah maknanya jatuhnya khusus-khusus. Tapi pertanyaan temannya tadi, ada ayam tidak dapat bertelur. Terus sebagian ayam yang bertelur berwarna kuning. Itu berarti ayamnya jadi umum. Sebagiannya jadi khusus. Jadi bukan menghafal katanya tapi maknanya. Maknanya di antara kedua kalimat gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kita terkecoh gara-gara ciri tadi, Ustaz. Ciri tadi, padahal ciri tadi kan Ustaz ada bilang biasanya bukan pastinya. Oh iya. Biasanya. Maunya pasti biar tinggal tebak aja. Iya, maunya kita gitu. Cuman sengaja silogisme yang banyak salah sering dipakai sama BKN. Makanya kita harus hati-hati. Jadi yang banyak salah tuh mereka ada database. Oh, ini banyak salah nih yang menjatuhkan peserta. Besok tahun depan munculkan lagi. Ya, gitu, ya kan? Bahagia nggak banyak yang salah? Yang buat soal bahagia mungkin. Kalau Ustadz bahagia asalkan kita nggak salah. Orang lain yang salah ya? Orang lain yang salah ya kan. Nah, tinggal perang lah doa kita sama orang lain ya kan. Gitu. Jadi maksudnya itu ini ya, gimana ya bisa dibilang ya. Kadang kan ini kan kompetisi ya. Kompetisi itu emang udah pasti terjadi yang namanya gesekan. Gak ada ceritanya kalau sebidang itu, pilih apa satu kelas. Aku pilih ini juga. Udah pasti itu bersaing ya. Makanya ketika ditanya sama kawan jangan sembarangan bilang, pilih apa? Kemendikbud, bagian apa? Konservator. Aku pilih itu juga. Rupanya cuma satu ya kan? Berdua lah kalian. Udah. Oke, kalau caranya sehat. Kalau caranya nggak sehat, salah satu ya trik dalam berperang adalah jatuhkan lawan sebelum berperang. Nah, apa dia buat? Macam-macam. Apakah ban keretanya dikempesin ya kan waktu di hari H? Apakah ya, jadi makanya hati-hati. Alhamdulillah orang Aceh baik-baik. Ya, dia nggak langsung kayak gitu, tapi langsung main dukun. Nah, ngeri juga ya kan? Oke, semoga nggak kayak gitu. Makanya kadang kita harus hati-hati kalau misalnya ditanya, jangan sembarang. Aku Kemendikbud, udah gitu aja Kemendikbud aja. Nggak usah lebih spesifik dibilang. Ya, oke lanjut. Sekarang kita masuk trik coret. Trik coret adalah yang tadi ya. Kalau ada yang sama nih kan udah tadi kan. Yang mana yang sama tadi? Tunggu, Sa. Ya, tadi kan pertama logis, terus kedua trik umum-umum kan. Terus ketiga trik khusus-khusus. Yang keempat tadi apa, Sa? Yang ketiga umum khusus. Ini khusus-khusus. Iya, yang ketiga umum khusus ya. Ini khusus-khusus, trik umum khusus gitu ya. Nah, sekarang 5 ya. Ya. Ini trik ini kan nggak mesti harus berurut. Nanti di lapangan mana yang ketemu hajar terus gitu. Ya. Jadi biasanya di lapangan yang paling sering digunakan apa? Trik umum khusus atau khusus umumnya paling sering, paling banyak keluar. Nah, biasanya menyisakan 2 pilihan. Ya. Setelah nanti umum 4 khusus-khusus. Tidak dapat ditentukan tadi itu ya. RD ini bisa dikirim bahan kan? Kalau bisa kirim bahan nanti ini Ustadz kirim bahannya. Boleh, Kalau misal nanti tiba-tiba grupnya dikunci kayak kemarin, japri Ustadz. Ya. Nah, jadi Ustadz kirim. Karena kemarin tiba-tiba mau kirim, kok udah dikunci nih ya kan, nggak bisa ngirim. Ya udahlah, nggak apa-apa, bahagia Ustadz ya kan, nggak repot. Tapi kami nggak pernah dikunci Ustadz, kami nggak rame karena. Oh berarti yang satu lagi ya? Iya. Kami 10 orang cuma, nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci, bagus juga ya. Ya udah nanti kalau Ustadz lupa ingatin ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah trik coret tadi ya. Jika ada yang sama, maka tidak boleh dipilih. Itu maksudnya. Ini dicoret. Jadi ada profesional coret gitu ya. Nah, tapi ini kan udah kita jawab tadi ya. Kita lanjut. Sekarang apa nih? SN. Apa itu SN? Jika salah satu. Ingat, salah satu, bukan keduanya. Nah, jika salah satu kalimat adalah kalimat negatif, maka kesimpulan, nah umumnya, ingat Ustadz bilangnya umumnya bukan semua. Kesimpulannya pilih yang negatif. Pilih yang negatif. Itulah kakunya. Jika salah satu kalimat itu negatif, maka kesimpulan pilih yang negatif. Contoh, kalimat pertama. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Ya, tahu karawitan? Enggak. Itu loh kayak tim-tim ini dia. Tim-tim kerajinan tangan. Oh. Dah. Kalimat satunya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalimat keduanya Negatif. iya, maka pasti akan ada yang Negatif. pilih yang negatif. Tapi sebelum kita masuk ke negatif positif, pakai dulu trik yang pertama tadi. Beberapa umum atau khusus? Khusus. Tim Umum. umum. Berarti kesimpulan Khusus. Maka yang umum, mana yang umum? Tim buang. Tim buang. Ada lagi nggak? Tidak ada dosen, tidak ada buang. Ini kan artinya maknanya nih umum nih. Maka menyisakan berapa nih? Ya. Tapi ingat kalau diawali beberapa, biasanya juga kesimpulan beberapa. Ya. Nah, sekarang pilih apa yang beda? Beberapa dosen bukan pemain tenis, negatif, ya kan? Ya. Yang D, beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Oh, negatif juga gitu. Terakhir apa Ustadz? Coret mana yang terjadi pengulangan? Karawitan. Makanya nggak boleh dipilih. Jadi jawabannya B. Gitu dia. Ya. Kalau yang A tadi kan nggak negatif kan? Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Kena silang juga dia. Situlah kakut. Ini soal-soalnya level hot ya. Ada pertanyaan? Contoh yang 3 kalimat Ustaz sering juga kita jumpai. Oh iya, berlapis sering. 3 dia tuh. Berlapis 3. Nanti ini di paling bawah contohnya lapis 3 semua. Okay. Biar sistematis, udah oke semua yang 2-2, baru kita bertiga-tiga. Ya kan? Yang nggak boleh udah punya istri 1, jangan istri 3. Boleh aja kalau istrinya setuju. Oh gitu ya. Asalkan asal jangan suami kita gitu ya. Kan bukan kita istrinya. Nah, kan sering gitu ya. Istri saya juga bilang, adek setuju bang katanya. Setuju kalau misalnya tuh istri 2, istri 3 setuju. Asal jangan suami adek. Udah selesai. Oke, ini tadi ya yang ini khusus ya, termasuk khusus ya. Negatif ya. Contoh, buah kelapa tidak bercabang. Semua buah tidak berbuah jika kekurangan nutrisi. Ada kata-kata tidak, ada kata-kata tidak. Nggak usah dipilih lagi, langsung tidak dapat disimpulkan. Ya. Nanti sama ini yang tadi khusus. Negatif. Jika kalimat pertama itu negatif, jika kalimat kedua juga negatif, maka itu jadinya khusus ya. Khusus kan udah sama tadi ya. Kayak itu tadi ya. Cuman dia kalimatnya emang ciri-cirinya kental sekali, negatif. Langsung tidak dapat disimpulkan. Kadang ada juga soal kayak gini. Budi tidak bersaudara dengan Ani. Ani tidak bersaudara dengan Tata. Apa kesimpulannya? Tidak dapat disimpulkan. Jadi jangan tak kemana-mana. Mungkin Tata saudara gelapnya si Ani. Allah. Udah lalai kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang trik yang silogisme dengan jenis syarat. Jika nanti ketemu soal silogisme berupa syarat-syarat, maka syarat-syarat wajib terpenuhi ya. Syarat-syarat
wajib terpenuhi. Nah, gitu. Contoh, semua bayi minum ASI. Oh, ini umum. Kita eliminasi dulu biar sedikit ya. Sebagian apa? Khusus. Maka apa nih? Yang semua buang. Ada lagi semua? Semua buang, ya kan? Ya. Kita lihat, oh sebagian. Bagian ada Tidak ada pengulangan kalimat. Maka apa? Maka jadinya syarat-syarat. Di sini ada bayi, di sini ada tambah, dua-duanya harus ada. Maka jatuhlah di C. Sebagian bayi diberi minum ASI dan diberi makanan Tambahan. Oke, fix ya. Untuk ini mudah ya. Ada pertanyaan untuk syarat-syarat? Habis ini baru contoh kedua. Contoh keduanya baru yang ya. Ustaz, lagi mencerna. Oh, lagi mencerna. Yang tadi yang ke berapa tadi? Yang ketujuh ya, yang trik NN tadi yang Boleh. Apa yang NN? yang pertamanya negatif, keduanya negatif, itu kesimpulannya negatif dan tidak dapat disimpulkan ya? Atau Enggak. negatif? Kalau negatif langsung kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Oh. Dapat sama kayak khusus-khusus tadi, Sa. Iya, sama kayak khusus-khusus, ya. Misalnya Andi tidak cantik, Lala tidak ganteng, apa kesimpulannya? Tidak dapat disimpulkan. Datang kita galau-galau, kita itu yang buat pening. Kalau ini pasti fix gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Udah ya, syarat-syarat. Ada pertanyaan untuk syarat? Berarti kalau syarat-syarat ini kesimpulannya gabungan dua syarat. Iya, artinya kesimpulannya tidak boleh mematahkan syarat. Ya. Boleh gabungan dua syarat. Ya, contoh yang lebih nampak syarat-syarat ini contoh kedua. Nah, ini contoh kedua nih. Soal-soal yang diambil emang soal keluar tahun lalu. Ya kan? Makanya agak tinggi-tinggi. Oke, lanjut. Ajeng selalu ke kantor mengendarai taksi jika kereta api dari stasiun induk datang terlambat. Oke. Hari ini, kalimat kedua, jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun induk tertunda 1 jam. Apa tuh maknanya? Terlambat juga. Berarti terlambat kan? Iya. Iya, syarat-syarat. Kalau terlambat apa? Naik taksi. Iya, maka jawabannya yang mana? Hari ini. Hari ini aja berangkat ke kantor. Iya, Iya, itulah dia syarat-syarat. Ya. Kalau yang A, kereta api dari stasiun induk selalu datang terlambat. Enggak. Ajeng setiap hari berangkat ke kantor mengendarai taksi. Enggak. Hampir setiap hari Ajeng berangkat ke kantor mengendarai kereta api. Lebih parah ya. Hari ini Ajeng terpaksa mengendarai kereta api yang tertunda 1 jam. Lebih. Kenapa enggak E? Kira-kira. Kan biasa tuh kan kalau cewek terpaksa naik taksi. Terpaksa milih dia, nggak ada yang lain. Gitu. Tapi kan nggak logis dia yang kendarain kok kereta api. Iya, hari ini aja terpaksa mengendarai ya, kereta api. Masa ada kata-kata mengendarai? Iya. Gitu. Tapi dan ingat, kalau seandainya mengendarai nggak ada. Yang dia juga mengendarai itu. Hari ini Ajeng berangkat ke kantor mengendarai. Iya ini. Coba lihat ya, mengendarai di sini maknanya literasi ya. Jadi hati-hati ya. Mengendarai di sini bukan berarti kita nyupir taksinya. Mengendarai di sini kita naik taksi. Ya, Jadi jangan dikira mengendarai di sini kita nyupirnya. Kalau di sini maksudnya ya. Jadi untuk yang ternyata juga sama. Ustaz pun kebawa. Hari ini Ajeng terpaksa mengendarai kereta api yang tertunda 1 jam. Ini arti mengendarai artinya ini literasi naik kereta api. Oh, iya. Nah, kenapa ini salah? Tidak ada kata-kata terpaksa. Terpaksa. Itulah kakunya soal. Gitu ya. Terpaksa. Sebenarnya terpaksa sih dia, cuma nggak ditulis ya kan? Benarnya terpaksa. Ini terpaksa dia kira-kira. Itulah kakunya soal tuh gitu ya kan. Oke lanjut ya. Kalau nggak ada D baru. Nah nih, ini apa nih? Trik apa nih? Peta konsep. Ini yang terakhir ya. Peta konsep. Oke, coba silakan dijawab dulu. Sebelum Ustadz jelasin peta konsep, biar nanti dapat.
Semua masjid yang punya WC pasti mempunyai tempat wudhu. Tapi ada negatif misalnya. Yang mana nih kira-kira? Nah, kita bahas ya. Udah mulai pening kan kalau jumpa kayak gini kan? Sengaja seperti yang kayak gitu. Jadi biar jika ketemu nggak galau. Nah, trik 1 sampai 7 tadi, ya. 1 sampai 7 tadi. Terkadang nggak bisa kita menjawab soal. Nah, jika tidak mampu menjawab soal dengan trik 1 sampai 7, berarti ini level soalnya adalah pilihan jawaban, pilihannya dibuat levelnya hot. Kalau level hot, Ustadz sarankan gunain ini, trik peta konsep. Gimana tuh Ustadz? Nah, pertama, semua masjid mempunyai tempat wudhu. Kita buat lingkaran. Oke. Kalau ada kata-kata semua, berarti apa? Berarti semua masjid ada tempat wudhu, betul nggak? Ya. Berarti semua masjid ada tempat wudhu. Nah, ini udah yakin kita berarti semua. Kemudian sebagian masjid tadi, nah sebagian masjid tidak punya WC. Ya. Berarti negatif nggak? Negatif. Sebagian tidak punya WC. Sebagian lagi apa? Kalau dibilang sebagian tidak ada punya WC, ada WC. Nah, sebagian ada WC, betul kan? Ya. Nah, kalau kita lihat trik tadi, ini pelan-pelan nih Ustadz. Ini kan umum, betul nggak? Ini khusus, betul nggak? Ketika kita coret yang umum semua, maka menyisakan C dan D, betul nggak? Ya. Setelah kita baca, nggak logis. Ya kan? Ya, nggak logis. Masa sebagian masjid yang mempunyai WC tidak mempunyai tempat wudhu? Padahal jelas-jelas apa? Semuanya ada tempat wudhu, nggak boleh. Yang D, sebagian masjid yang tidak mempunyai WC, tidak mempunyai tempat wudhu, nggak boleh karena tempat wudhu wajib ada. Ya kan? Ya. Ketika kasus seperti ini, itulah yang disebut kasus di mana pilihan jawaban hot. Apa itu hot? Bukan panas ya. Artinya berpikir tinggi. Maka disitulah syarat 1 sampai 7 ya, 2 sampai 7. Syarat 1 sampai 7 tadi kan logis ya. Nah, 1 logis. Maka 2 sampai 7 nggak berlaku. Makanya tadi trik semua Ustadz di awal telah bilang umumnya 95%. 95% ini banyak, dan soal kayak gini dari 100 orang yang kena 1 orang. Nah, tapi yang sedihnya kalau kita yang kena gitu ya. Nah, maka di sini dia. Maka kita akan lihat cara pengambilan seperti ini. Nah, di sinilah kan tadi coba lihat yang peta konsep yang udah Ustadz buat. Ini kan semua, betul? Nah, kita bisa ngambilnya dari sini. Karena kalimatnya tadi negatif, yang ada kan kalimat negatif kedua, betul kan? Berarti jadi kalau tidak ada jawaban yang utama, ngambilnya dari sini. Apa itu? Ngambilnya dari lingkaran ini. Semua yang tidak mempunyai WC, nah, semua masjid. Nah, semua masjid yang tidak punya WC baru larinya kemari. Mempunyai tempat wudhu. Betul juga, ya kan? Ngambilnya dari situ, dari bawah. Nah, tempat wudhu. Ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Semua masjid yang mempunyai tempat wudhu ada WC. Ini dibalik kan? Betul nggak? Oh nggak, coba lihat yang B. Semua masjid yang mempunyai WC tidak mempunyai tempat wudhu. Yang tidak buang ya. Berarti. Kalau semua masjid yang punya WC pasti mempunyai tempat wudhu. Ya, ini dia. Ya kan sama kan? Iya, tapi sebelah sana. Semua iya. Tapi apa? Ketika ini nggak dapat, ini kan nggak ada nih. Jadi urutannya yang ada dulu nggak ada, maka boleh juga yang ini. Semua yang ada WC, masjid yang ada WC pasti punya tempat wudhu. Ya, urutannya. Jadi urutan normalnya yang poin 2 sampai 7 jika nggak ada, yang dari sini ya kan, yang ada dulu ambil,
Jika nggak ada juga, baru yang ini. Betul juga. Itulah kenapa itu dikatakan Ustaz bilang trik peta konsep. Ya, jadi dia bertahap. Gimana kira-kira, ada pertanyaan? Benar-benar kritis ini Ustaz ya. Kritis sekali, dan kita harus jawabnya betul gitu ya. Contoh satu lagi biar lebih tajam kritisnya. Jangan sampai krisis. Nah, ini coba kayak cara tadi. Sepeda motor dilengkapi. Bagian sepeda motor berwarna hitam. Kayaknya buat ke konsep dulu. Buat, silakan coret-coret dulu. Semua sepeda motor. D. Ada yang D. Yang lain D juga. D Ustaz. D ya. Oke. Nah, D kan semua kan? Iya, betul. Nah, kalau kita lihat pakai trik 27, Ustadz ini umum, betul nggak? Iya. Ini khusus, ya kan? Maka yang umum buang. Langsung D tereliminasi, ya kan? Iya. Terus baca dulu logis enggak? Nah, ketika kita buat peta konsep, semua sepeda motor wajib ada speedo. Tahu speedo kan? Alat pengukur kecepatan itu ya. Kalau bahasa kita tuh meteran gitu ya. Semua wajib ada speedometer kendaraan. Sebagiannya warna hitam. Sebagian tidak hitam. Nah, pasti gitu ya. Nah, seharusnya kan jawaban normalnya sebagian sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer kan gitu, betul kan? Ya. Karena tidak ada, berarti kita ngambilnya dari sini. Semua sepeda yang warna hitam memiliki speedometer, betul juga. Tapi jika nanti ini nggak ada, baru ambil yang ini. Semua sepeda motor yang tidak hitam memiliki speedometer. Itu urutannya. Jadi urutannya urutan 2 sampai 7. Kalau nggak ada urutan yang ini, yang kedua, yang ini, semua yang hitam. Yang ketiga, semua yang tidak hitam. Berdasarkan apa Ustadz buat hit ini di kiri, ini di kanan? Berdasarkan kalimat yang ada. Kalau tadi soal sebelumnya yang ditulis tidak hitam, makanya Ustadz buat tidak hitam di sini, betul nggak? Ya kan? Iya. Ada visi tadi. Nah, gimana fix untuk ini? Fix ya, sering latih-latih nanti ya kau jumpa kayak gini. Lanjut, kita akan 3 variabel. Nah, ini dia. Musim panas. Nah, semua pakaian musim panas berbahan tipis. Sebagian pakaian tipis harganya murah. Sebagian pakaian yang berharga murah mudah rusak. Nah, coba dites dulu apa kata. Ya. Ya, ini yang 3. D kayaknya. Ya? D. Oke, yang lain? Ya, oke. Gimana cara menjawab soal dengan 3 kalimat? Nah, caranya adalah pertama kita pakai dulu umum khusus. Jika salah satunya ada yang khusus, maka kesimpulan apa? Khusus. Berarti ini ada semua nggak nih? Ada. Ada sebagian? Ada ya, berarti kesimpulan nggak mungkin umum, maka yang semua coret. Semua coret. Dah, ya kan tinggal apa? Oh, juga coret. Langsung D, selesai. Baca dulu, betul nggak sebagian pakaian musim panas mudah rusak? Betul. Kalau logis sudah gitu ya. Nah, cara kedua seandainya nanti sebagian ada, itu paling bagusnya pakai trik coret yang ada yang sama. Misal,
Pertama tuh apa? Kalimat pertama dan kedua dulu dia selesaikan. Semua pakaian musim panas berbahan tipis, ya kan? Sebagian pakaian tipis harganya murah. Mana yang terjadi pengulangan? Tipis. Berarti ini coret. Maka kesimpulannya apa? Sebagian pakaian musim panas harganya murah, ya kan? Nah, baru nanti hasil kesimpulan mereka berdua gabung sama yang ketiga. Gitu dia. Tinggal lihat aja mana yang terjadi pengulangan. Murah kan? Iya, coret. Maka jadinya sebagian panas mudah rusak. Iya, sebagian pakaian musim panas sudah rusak, gitu ya. Nanti ada kadang sampai 5 loh. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi cara sederhananya trik coret aja. Nah, coret aja dulu. Oh, berarti yang dicoret nggak boleh dipilih, langsung selesaikan. Gitu. Tapi kadang ada juga soal yang ambigu. Contoh kayak gini ya, ini Ustadz bacakan aja. Misalnya ya kalimat pertamanya tuh gini. Tidak semua yang cepat lulus kuliah mahasiswa yang pandai. Mahasiswa yang bodoh sudah pasti tidak lewat jadi PNS. Ya. Mahasiswa yang pintar belum tentu lewat PNS. Andi lebih pintar dari Putri. Putri dan Andi ikut CPNS tahun ini. Kesimpulannya apa? Ayo. Tidak dapat disimpulkan. Nah, biasanya kalau soal yang seperti itu, pilih yang diawali kata-kata mungkin. Mungkin Putri dan Dani lulus CPNS. Gitu ya. Itu ada keluar tahun lalu. Ya, Ustadz kena itu tahun lalu. Oke, lanjut. Soal berikutnya, 3 lagi. Oh enggak, ini bukan 3, ini untuk latihan saja. Silahkan dijawab. Semua anak berusia Bukan hanya semua sekolah deh. B, Ustaz. B. Oke ya. Nah, ada yang B, ada yang D? Inilah soal ya kan. Kadang tiba-tiba dia kena. Ini bab apa Ustaz? Nah, ini namanya bab syarat. Nah, semua anak berwisata ke pantai, oke? Taufan berwisata ke pantai. Oh, ini lebih ke logis. Logis. Oke. Ada seorang anak. Mentang-mentang semua anak ke wisata ke pantai, ada nggak identitas khusus menjelaskan Taufan itu anak-anak? Nggak ada, nggak boleh kita bilang. Semua salah berarti. Ada. Taufan adalah seorang anak, lebih parah. Taufan adalah seorang ibu, lebih parah. Apalagi? Taufan mempunyai sifat seperti anak-anak, nggak tahu kita Taufan. Maka jawabannya semua salah. Nah, ini ada keluar tahun lalu. Berarti bisa jadi ada jawaban yang semua salah gitu, Ustadz ya? Ada, semua salah, tidak ada jawaban. Bahkan ada kemarin A, B, C tidak benar. Ya. Seolah-olah kayak D yang benar gitu kan. Padahal D salah juga. Inilah soal-soal yang levelnya emang butuh analisa. Kalau yang kayak tadi, semua anak pergi ke pantai, sebagian anak yang pergi ke pantai bawa orang tua, itu udah pasti aman ya kan. Tapi ketika yang seperti ini ya. Kalau jawabannya B itu bagaimana pertanyaan keduanya, Ustaz? Kalau pertanyaan B. Kalau jawabannya B. Kalau misalnya identitasnya adalah ya. Taufan adalah anak. Semua anak berwisata ke pantai, ya kan? Yang kemudian ada satu lagi, gimana ya? Kayaknya kalau misalnya kalimatnya itu harus Taufan adalah seorang anak-anak, emang harus ada identitas. Taufan, misalnya gini, Taufan umur 3 tahun. Nah, Taufan masih masuk kelas SD.
Yang anak SD semuanya berwisata ke pantai. Ada tahu tuh, berarti apa? Tovan adalah seorang anak. Oh ya, seorang anak SD itu. Kayak gitu, jelas dia enggak ini kan. Karena apa? Tovan tahun ini kelas 3 SD. Semua Tapi kelas harus- 3 SD berwisata ke pantai. Tapi nggak tentu juga, mungkin dia nggak ke pantai. Kan lihat nih ya, kata kuncinya ya. Lihat nih, kita tulis lah. Tovan Anak kelas 3 SD. saat ini kelas 3 SD. Oke ya. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, kalimat kedua, semua, lihat nih. Semua anak SD, ini ada kata-kata semua. Semua anak SD ke pantai. Yang sama mana? Anak SD. Ini anak juga ya. Kalau ini kelas juga biasanya. Dah, semua kelas yang masih SD ke pantai. Berarti apa? Iya, inilah Tovan adalah anak kelas SD gitu ya. Yang kayak gitu biasanya ciri-cirinya. Tapi si pembuat soal tuh suka kasih yang kayak gini. Biar banyak yang kejebak salah. Ustadz waktu buat tryout se-Indonesia, banyak kali yang kejebak jawabnya enggak apalagi namanya gantinya Ani. Oh, selesai. Ada pilihan makin galau lagi. Ani adalah seorang ibu. Bisa jadi ya. Iya kan? Oke, lanjut ya. Bukan ada seorang bapak. Lupa seorang bapak. Nah, ini kayak mana nih? Lebih panjang lagi. Oh, ini PR aja ya. PR. Karena nanti agak lama. Kita yang mudah-mudah aja. Nih. Gimana kita lihat PR-nya nanti hilang nih? Ini kan Ustadz kasih. Oh, boleh. Nah, ini. Saya keluarin tryout kemarin tak? Keluar ya. Tak satu pun penjahat yang mengakui kejahatannya. Tak satu pun berarti umum ya, Ustaz ya? Umum. Semua koruptor adalah penjahat. Berarti apa? Tak satu pun koruptor yang kejahatannya. Iya. Umum. Tak satu pun penjahat. Enggak ya, hati-hati. Ini umum enggak? Umum. Tak satu pun penjahat mengakui kejahatannya, semua koruptor adalah penjahat. Yang mana nih yang umumnya, mana khusus nih? Tak satu pun penjahat. Logis aja, coba pilih. Kalau A, tak satu pun koruptor yang mengakui kejahatan, betul enggak? Iya, kayaknya A, selesai, logis. Iya. Kalau B, tak satu pun koruptor yang tidak mengakui kejahatan. Itu kan udah negatif tuh, Ustaz. Ya kan? Ada koruptor yang mengakui kejahatannya. Ya. Ada koruptor. Karena nggak mengaku semua, Ustaz. Kebanyakan enggak, karena ada koruptor ngaku. Yang mengakui kejahatan adalah koruptor. Apalagi itu. Apalagi penjahat yang tidak mengakui kejahatannya bukan koruptor, lebih parah dia nggak ngakui, malah bukan koruptor gitu. Oke, jadi lebih ke logis saja ya. Logis. Oke, lanjut. Oh, ini udah PR soal-soal ini. Ada yang nanya soal ini. Ini kan kalian bisa nih kan, sama Ustadz Manaf udah kan? Udah kayak gini. Sedang. Udah. Tapi itu belum. Kemarin apa ya? Perbandingan uang Farel, Perbandingan sih kemarin. Safa dan Mahesa 4:3:2. Ini bisa dikerjakan kurang dari 10 detik. Maka jumlah uang mereka bertiga adalah Bahas, Ustaz. Bahas, oke. Lihat ya, ditanya uang bertiga berarti total nggak? Iya, total. Ya. Ya udah. Berarti total perbandingannya 4 tambah 3 tambah 2 berapa? 9. 9. Dan tinggal kita cari yang mana nih 9. 5 tambah 4 9? Iya. Selesai. Ini jawabannya. Ya Allah, kenapa dari kemarin begini aja? Ustaz, cara lain, Ustaz. Cara lain. Oke, cara lain cara normal. Mau lihat? Boleh juga. Kalau gitu nggak yakin nanti jawabannya gimana? Yakin loh. Jadi gini ya, ada namanya Digitsu. Ini Ustadz Manaf juga yang ngajari. Cuman biasanya saya kalau udah ada Ustadz Manaf, ya saya nggak ngajar TIU. Maksudnya TIU hitung-hitungan.
Tapi kalau daring se-Indonesia saya ngajar TU. Makanya tadi kan ini kan bacaannya untuk peserta platin ya. Jadi ya saya ngajar se-Indonesia ada 1.200 orang. Makassar, Jakarta, Sulawesi, Tangerang. Kalau misalnya cara-cara normal udah pasti mereka udah lebih pintar ya kan. Ini namanya digit sum. Digit sum itu artinya gini ya. Coba lihat ya. 1 kali 9 berapa? 9. Ustaz Manaf udah ajarin ini. 2 kali 9? 18. 3 kali 9? 27. 4 kali 9? 32. 5 kali 9? 6 kali 9? Ayo. 54. 54. Dan seterusnya. Apa kesimpulannya? Dibalik aja. Totalnya 9. Iya, 9. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 7, 9. Oh, iya. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4. Ternyata semua angka itu kalau dia ditotali semua, itu punya yang namanya kode unik. Nah, berarti ini, karena ini kan dikatakan uang mereka bertiga. Berarti kan pembandingnya 4 tambah per 9, betul nggak? Ya. Iya, berarti kelipatan 9. Tinggal kita cari mana yang habis dibagi 9. Cara yang habis dibagi 9, jumlahkan aja. 5 tambah 4, 9. Selesai. Ya Tapi kan? kalau seandainya jumlah perbandingannya itu bukan 9, nggak bisa pakai cara itu, Ustaz. Bisa juga, tapi angkanya itu nanti dipilih. 8 misalnya. Berarti nanti cari yang jumlahnya 8. Oh gitu. Nah, contoh ya, contoh nih. Contoh ya. Nah, sebentar. Contohnya gini. Mau akar, mau kali, mau pangkat, mau apa? Contohnya. Soal ini aja. Soal ini. Oke, contoh sederhana. Contoh ya. Misalnya ada perbandingan itu, perbandingannya nilainya itu 4, 1 banding 2 banding 3. Jumlahnya berapa? 6. 6, betul nggak? Nah, maka kalau ada angka kira-kira angkanya itu 51.000 angkanya. Yang kedua angkanya 50.000. Yang ketiga angkanya 53. Nah, yang mana nih kira-kira? 51.000. 51. Iya, bisa. Selesai gitu. Iya, bisa. Contoh lain lah nih. Jadi berarti selama ini jangan kaku kali sama rumus. Itu yang buat kita nggak lewat. Iya, Ustaz. Ini kan kalau kita pasti bagilah 42.000 nih. Iya. Iya. Contoh lagi ya, contoh. Contoh misal kayak gini ya. Nih coba lihat nih. Misalnya bilangan berikut. Nah, bilangan berikut misalnya. Yang habis dibagi 5 dan 9. Nah, ini ya. Ada A 273, ada B 222, ada C 220, ada D 180, ada E ini bukan 180, 181, ada E 225. Nah, pasti kebiasaan kita tuh bagi satu-satu kan? Ya. Nah, itu adalah cara lama. Caranya gimana? Iya. Pertama lihat, kali-kali 5 tuh hasilnya kok nggak 5, 0. 5, 0, betul. Makanya eliminasi semua kan. Tinggal 2. Nah, jumlahkan aja. Apakah 2 tambah 2 berapa? 4. Tambah 0? 4. Oh, ini 4. Kalau ini 2 tambah 2 tambah 5? Iya, berarti jawabannya ini habis dibagi 9. Ya, karena perkalian 9 jumlahnya 9. Kayak gitu ya. Ini nanti lebih lengkapnya sama Ustadz Manaf. Ada pertanyaan? Ini ada yang silogisme di buku, Ustaz. Gimana biar bisa nampak? Tahu, kami di buku soalnya. Di foto nggak bisa? Dibaca aja. Di foto aja Bu Yana, kirim ke grup boleh Ustaz? Kirim ke grup, langsung kita buka grupnya. Berapa nih grup WA? Ya, grup WA aja. Ya aja. Oke. Yang buku Pak Manaf ini? Halaman berapa, Kak? Ada halamannya. Oh, ada halaman 49. Sekarang saya kirim ke grup ya. Mana ya grup-grup?
Nomor berapa, Briana? Kalau udah dikirim bilangnya biar saya cek. Udah ada kirim. Udah tapi putus nih. Nampak jelas nggak? Nomor berapa? Enggak, nomor apa nih, Kak? Nomor berapa kita bahas? Nomor 1 ya dulu, Kak. Boleh. Kayaknya kurang jelas tuh. Betul dekat dah. Coba kirim tuh saya. Oh iya, bisa jalan. Nomor 1 ya. Mm-mm. Oke, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Oke, ngeri kali ini kata-katanya. Ya, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Berarti itu khusus ya, Sa? Ya, berarti khusus ya. Pertama khusus. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Oke, Leonardo mampu. Berarti Leonardo termasuk pelukis ternama ya kan? Tapi ada satu kalimat lagi nih. Orang ini bukan pelukis ternama. Orang ini itu kan Oh iya, nggak jelas siapa ya. nggak jelas siapa, bukan Leonardo. Ya. Pernyataannya sesuai dengan pernyataan di atas. Orang ini pasti Leonardo. Enggak ya. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. Tiba-tiba ada kata-kata lain, enggak ya. Enggak boleh dia muncul kata-kata lain kakunya soal. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini apa tadi? Bukan lukisan ternama. Bukan syarat-syarat. Enggak. Orang ini pasti bukan Leonardo. Bukan. Pasti Leonardo pelukis. Enggak juga. Enggak ya. Jadi lebih jatuhnya ke D ya. Ke D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Bukan Leonardo ya. Ke D. Kalau Leonardo pelukis ternama. Kalau seandainya Leonardo pelukis ternama ada itu. Ya, betul. Karena Leonardo pelukis ternama nggak ada, jatuhnya D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Kenapa? Karena syaratnya tadi adalah pelukis ternama. Iya, pelukis ternama. Sementara orang ini bukan pelukis ternama, syarat-syarat. Berarti jawabannya D ya. Oke, mau berapa lagi? Ada lagi? Ini ya. Oh, udah juga ya. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Wah, khusus umum kan? Berarti apa? Sebagian apa tuh? Bacaan. Lihat dulu lagi ya kan? Ya. Berarti kita lihat ya. Pertama kan sebagian kan kita baca. Yang A, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Nah, ya kan? Betul, ya kan? Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Bagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Ya udah, seharusnya kan itu kan syarat-syarat kan? Kalau yang B, semua buku yang dimiliki Anton adalah buku agama. D bukan ya. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku agama dan juga bukan kamus, bukan. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku agama. Enggak ya, karena kata-kata keduanya itu kan sebagian yang dipunyai Anton kan buku agama. Berarti Anton ada sebagian ada buku lain. Ya kan, yang E sebagian buku yang dimiliki apa tuh? Tertutup tuh. Apa yang E? Yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Ada nggak tulisan kata-kata umum? Nggak ada, nggak boleh. A jawabannya. Jawabannya A gitu ya. Tidaknya udah ada inilah sedikit ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalian teman-teman butuh apa lagi kira-kira kalau masuk pertemuan berikutnya? Verbal? Iya, boleh, Ustaz. Iya, boleh, Ustaz, boleh. Analogi gitu kan? Analogi verbal ya, boleh, Ustaz. Antonim itu gimana triknya? Kalau antonim Ya, analogi. Ambillah langsungnya, mana nggak nih contohnya? Ini kan? Nah, ini ya, verbal kan? Nah, nanti di soal, jika nanti lambangnya sama dengan, berarti apa? Sinonim. Sinonim.
Apa trik di sinonim Ustadz? Nggak ada trik. Harus hafal ini. Oh iya. Apa? Kirain ada ya kan? Mungkin ada yang sama-sama, ada tas-tas, ada memenya bisa sama gitu. Kalau sinonim emang nggak ada obat. Obatnya KBBI. Obatnya ya. Bawa lah KBBI-nya. Nah, tapi kalau antonim ada sedikit. Macam mana Ustaz? Kalau antonim biasanya ada pilihan jawaban yang di dalamnya tuh sinonim. Tapi di sinonim nggak ada antonim. Contoh misalnya kayak prematur. Seandainya kita nggak tahu, coba lihat ada nggak pilihan jawaban yang mirip-mirip. Ini kan mirip sama cepat, betul nggak? Ini cepat, iya. Berarti yang ada dua bukan itu, lawannya. Terlambat gitu ya. Itu kalau antonim. Kalau sinonim enggak, KBBI udah. Nomor 7 contoh, Exodus. Coba lihat pilihan jawabannya. Ada nggak transmigrasi? Nomaden sama pindah itu sama. Iya, nomaden, pindah, transmigrasi. Iya. Nggak Berarti mungkin bermukim ya. Berarti bermukim. Dah. Oh iya. Itu aja triknya berarti saya. Iya, udah triknya itu aja. Tapi kalau udah nggak tahu kayak itu ya Ustaz. Iya, emang kayak gitu, nggak ada cara lain. Oh iya. Ya. Atau pakai apa? Kembang kucup B gitu ya. Salah lah Ustaz. Ya, kayak gitu jangan, itu candaan ya. Oke, berarti kita pertemuan selanjutnya kita akan belajar paling banyak keluar analogi. Kalau untuk verbal analogi paling banyak. Kalau sinonim, oh ya, tes kapan? Belum tahu Ustaz. Antara bulan Agustus sampai Oktober. Sebenarnya Ustadz bahagia dengar kalian diundur. Iya, bisa belajar lagi. Ustaz kan? Tahu nggak kenapa Ustadz bahagia kalian diundur? Kenapa Ustaz? Sudah pasti kalian tesnya duluan orang lain. Iya. Oh iya. Setelah duluan orang lain, peserta yang lain kan akan sharing dengan baiknya. Tadi kami keluar banyak ini ya. Kita bahas. Tadi kami keluar banyak ini ya. Baik kali ngasih tahu. Oh iya, pasti banyak yang baik-baik nanti. Iya. Walaupun dibilang sama BKN, barang siapa yang memberikan fail report atau first report, maka kami akan mendeteksinya dan dia tidak akan dilewatkan. Ketahuanlah soalnya sama. Mana cara kasih tahunya? Dia kan nggak bawa apa-apa pas ujian. Itu kan cuma untuk nakut-nakutin anak SMA. Kita kan gak anak SMA. Kita udah ngerasakan kerasnya kehidupan, ya kan? Allahu Akbar. Iya kan? Oke. Jadi pengalaman tahun lalu ya. Pengalaman tahun lalu 2019. Nah, Ustadz kan tes juga. Udah. Rata-rata karena Ustadz tesnya itu di Kemenak. Tahu Kemenak? Nah, Kemenak itu pasti di akhir-akhir, betul nggak? Iya. Maka udah berserak soal-soal FR. Dan rata-rata itu juga yang keluar. Kan ketahuan, oh ternyata figural keluar. Kita sempat belajar. Orang yang pertama nggak sempat. Apakah itu adil? Ya mana adil bagi orang yang pertama tes. Bagi kita yang terakhir adil. Ya? Iya, betul. Gitu ya. Jadi FR itu bukan kunci jawaban. Kita hanya ngelihat apa Ustadz? Hanya ngelihat pola jawaban. Oh, berarti yang banyak keluar itu apa? Karena gini loh, pengalaman sebelumnya PKN pernah bilang tidak ada keluar yang namanya figural. Ingat kali itu Ustadz. Dia nggak ada mengatakan tidak ada figural, dia hanya menyampaikan kisi-kisi, cuman figural ini nggak masuk. Tiba-tiba 10 figural. Nah, makanya teman-teman jangan terlalu percaya kisi-kisi. Tapi lebihlah percaya kepada soal-soal yang teman-teman udah tes, itu lebih akurat. Kalau kalian nggak ada teman-teman yang banyak, tahu nggak kenapa Ustadz sok baik ngajari banyak se-Indonesia? Apakah Ustadz soleh kali? Enggak seperti itu juga gitu ya. Nah, maksud Ustadz adalah ketika Ustadz berbagi, maka orang lain akan berbagi. Dan kita bagi-bagi, oke? Kalau mau, kalau kelompok ini mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalian terakhir les kapan? Ada jadwal. Nggak, maksudnya gini, sama timnya Ustadz Manaf. Saya kan pengajar. Sama tim Ustadz Manaf sendiri, kalian sampai berapa kali pertemuan?
Yang maksudnya dengan jadwal dengan Ustaz Manaf? Enggak, sampai 19 total. Agustus. Nah, sampai 19 Agustus. 20 atau 19? 19 Agustus, Ustaz. Nah, mau saya kasih saran sedikit. Boleh, Ustaz. Nah, Ustaz, mintalah. tapi ini kan kami kalau tanggal 19 ini ada 2 jadwal yang masih yang belum masuk. Yang di-cancel jadwal sebelumnya. Mungkin Iya, bertambah kami ada beberapa kali nggak masuk, Ustaz. Maksud saya gini, sisakan 3 kali pertemuan untuk khusus membahas apabila ada teman-teman yang udah tes. Teman-teman siapa? Teman-teman Ustadz. Boleh Ustaz. Nah, minta kayak gitu. Supaya apa? Oh, berarti kita akan bahas soal yang akurat. Paham ya? Minta aja, nggak apa-apa. Minta aja nanti. Ustadz, kami boleh nggak 3 hari itu sisakan untuk pada saat soal FR itu udah nampak gambaran. Minta aja dikasih. Kalau nggak dikasih, nanti nggak apa-apa. Yang jatah jam Ustadz Mulia aja, Ustadz boleh juga. Ceceknya kan Ustadz Mulia baik gitu kan. Tapi Ustadz tanggal 19 itu udah ada mulai tes? Udahlah. Enggak, belum tahu. Maksud Ustadz kalau belum ada gambaran tes, hampir habis, minta aja 3 kali undur pada saat udah ada yang tes. Boleh. Oh, kita undur. Jangan kita finishkan ya. Ya, undur aja. Undur aja. Gitu aja. Artinya kalau udah mau 3. Gitu. Ya, tujuannya untuk kebaikan kalian. Ya. Ya, bagusnya gitu, Ustaz. Kalau cepat selesai tes, cepat lupa juga nanti. Oh, iya juga. Ya, betul. Ya, Ustaz, betul itu, betul. Nah, gitu ya. Ustaz. Oke. Tapi nanti tanya dulu sama manajemen. Saya kan pengajar, gitu ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz. Ustaz akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.